Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nasallallahu as-salamata minha. Ikhwani fi din, azza Allah wa iyyakum. Saudaraku seiman kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita mengucapkan segala syukur kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah, dalam rangka bersyukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini walaupun hujan turun, Allahumma shalli ala nabiyyina, semoga hujan ini hujan yang mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin, bagi alam semesta. Walaupun hujan turun, kita tetap bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, sholat berjamaah maghrib tadi. Kemudian salat dan salam, tidak lupanya kita berselawat, semoga Allah melimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suratikum, walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada bentukmu, fisikmu, wala ila jasadikum, dan juga Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian. Walakinna Allah, akan tetapi Allah yanzuru, melihat, memandang, ila qulubikum, kepada hati kalian, wa a'malikum, dan kepada amal perbuatan kalian. Maka amal perbuatan ini bagian dari iman, dan ini adalah keyakinan Islam. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah i'tiqadu ahli sunnah. Innal amala zahira minal iman. Bahwasanya amal zahir ini adalah bagian daripada iman. Para ulama berdalilkan sebagaimana yang disampaikan oleh guru kami Syekh Abdul Hasan Al-Misri al-Jadidullah. Beliau berdalilkan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi." Ila akhir ayat dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah, aku itu dekat dengan penglihatannya, pendengarannya Allah, pertolongannya Allah. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala katakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, yakni Allah Ar-Rahman, ya. Zatnya Allah ini berada di atas
arasnya ba'inun an khalqihi, yang terpisah dengan makhluknya. Jadi Allah itu ya, dalam akidah Islam, dalam akidah Al-Quran dan Sunnah, akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu tidak bisa bersatu dengan makhluknya. Sebagaimana keyakinan uluhiyah, wahdatul wujud, ya. Keyakinan bahwasanya Allah itu bisa bergabung bersatu dengan makhluknya. Jadi kalau Allah itu di mana-mana, ya, Allah itu ada di bumi, berarti ini Allah bersatu dengan makhluknya. Sebagaimana keyakinan orang sufi, bahkan mereka meyakini Allah itu bisa bersatu dengan manusia, ya. Sehingga apa? Sehingga mereka itu ya tidak lagi dilupakan syariat katanya. Karena untuk apa yang lagi sholat? Ikat sholat itu untuk siapa? Untuk Allah. Aku ini Allah. Iya, ini keyakinan orang sufi, ulatul sufiyah, sufi ekstrim yang hulu sampai sedemikian, ya, keyakinan mereka. Bahkan wali-wali mereka anggap seperti Allah. Mereka anggap wali-wali tersebut memiliki sifat rububiyah, mengatur alam semesta, sehingga mereka meyakini ada wali kutub, wali ghaus, ya, wali ghaus, kisah, ya. Yang mereka yakini apa? Pembuka alam gaib. Bahkan wali mereka itu pernah kami bahas, ya, kami bacakan referensinya dari kitab sufi, ya kan. Mereka meyakini bahwasanya wali mereka tersebut diberikan kalimat seperti kalimat Allah. Apa itu? Kun fayakun. Jadi kalau wali mengatakan kun, ya, maka terjadilah. Nauzubillah, ini perbuatan syirik, ya, sangat betul-betul syirik. Jadi kalau orang Nasrani mempersekutukan Allah dengan Nabi Isa, orang sufi mempersekutukan Allah dengan, ya, para wali mereka, bahkan juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kembali kepada masalah iman. Iman itu, ya, bagian dari iman itu adalah amalan zahir, tidak cukup amalan batin. Kenapa? Dalam ayat tadi, ya, uji budak watad da'i, kata aku mengabulkan doa orang yang berdoa izadaan, apabila dia berdoa kepadaku. Namun ada syarat, ada dua syaratnya. Yang pertama, fal yastajibu li, hendaknya mereka mematuhi, mengijabahi perintahku, menjauhi larangan. Itu makna fal yastajibu li. Hendaknya mereka mengistijabah, melaksanakan perintah. Ini amalan zahir. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman. Ini mengatakan amalan batin. Artinya ada dua syarat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah prinsip keimanan itu sendiri, yakni amalan zahir dan amalan batin. Dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yasluku tariqan yatlubu fihi ilman illa sahalallahu lahu tariqan ilal jannah man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dari laki-laki, ma min rajulin yasluku tariqan yatlubu fihi ilman, menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, kecuali Allah akan mudahkan baginya jalan ke mana? Ke surga. Ini semakna dengan hadis Sahih Muslim. Kemudian ada tambahannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man abta'a bihi amaluhu, barang siapa amalnya itu lambat, ya. Artinya apa maksudnya? Dia tidak beramal, kalaupun beramal sedikit, lam yusri bihi nasabuhu, maka nasabnya, penyandarannya kepada keturunannya, dia adalah keturunan Nabi, ini tidak akan bermanfaat baginya sedikit pun, ya. Yang menjadi penentuan adalah amalnya. Yang menjadi penentuan apa? Amal kita, bukan nasab, bukan penisbatan kita. Kalau dalam hadis ini penisbatan kepada nasab, kepada keturunan. Walaupun dia keturunan Nabi, kalau amalnya berbeda dengan amalan Nabi,
maka dia juga tidak akan mendapatkan apa? Keridhaan Allah. Dia juga tidak akan mendapatkan keberuntungan. Atau dalam bentuk apapun, ya, dia mengaku ahlu sunnah wal jamaah, bahkan dia mengaku salafi, ya, pengikut salaf Rasulullah dan para sahabat, maka klaim itu semata tidak bisa dilihat amalnya. Dia seperti salafi enggak, salaf enggak, gitu. Dia seperti amal sahabat itu tadi. Bagaimana amalan sahabat itu? Lihat surah Yusuf ayat 108. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakan wahai Muhammad, hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, ana wa man ittaba'ani. Ini adalah jalanku, kata Rasul, dan jalan orang yang mengikuti. Artinya ini salaf, ini jalan salaf. Apa itu? Ad'u ila Allah, berdakwah kepada Allah, yang syaratnya ala basiratin, di atas ilmu. Maka jangan mengklaim kita sebagai salafi kalau malas menuntut ilmu. Makanya sekarang itu kata Ustaz Yazid hafizahullah taala, banyak sekarang, ya, para pengurus yayasan-yayasan sunnah, pengajian sunnah, dia sendiri nggak datang katanya. Itu bukan itu, gitu ya. Yang dituntut itu antum yang wajar. Betapa banyak orang sekarang mengurus pengajian, baca Al-Quran tidak lurus. Padahal seorang muslim itu kita harus buat daftar, ya. Jangan gara-gara dunia sementara ini kita korbankan waktu belajar sia-sia. Ditanya oleh Allah, kamu sudah diberikan waktu 24 jam sehari, si pulang juga 24 jam sehari, gitu. Tapi saya, ya Allah, sibuk kerja. Gak diterima oleh Allah alasannya, ya. Kamu di dunia ini untuk ibadah aku ciptakan atau hanya cuma untuk bekerja? Untuk apa kita ciptakan hari? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Yang bekerja itu hanya sebagai sarana saja supaya kita mudah hidup di dunia ini. Kan nggak butuh kita kerja harus 24 jam, enggak. Banyak pekerjaan yang bisa kita pilih, ya. Jangan sampai mengorbankan waktu kita. Kita belajar itu meluangkan waktu, bukan di waktu luang, salah. Padahal yang wajib mana sekarang? Untuk ilmu apa bekerja? Untuk ilmu, ya. Ini yang kita sayangkan, ya. Tiba-tiba mati, ya. Tidak tahu kita ada teman kita kemarin, ya, makan bareng sama beliau, ya, tiba-tiba sudah rahimahullah. Iya, dulu bareng juga sama beliau, ketawa-ketawa juga dulu, ya kan, masih ingat memorial itu, gitu nih. Tiba-tiba beberapa yang bulan lalu tuh si pulang sudah rahimahullah. Padahal belajar tajwid dulu. Ada nggak yang sudah khatam Tuhfatul Atfal di sini? Nah, itu buku dasar sekali. Saya juga khatam, gitu. Masa kita yang umur sedang 35, ya kan? Cuma khatam sebulan aja kita belajar itu, khatam itu buku tajwid itu. Ya itulah. Yang sekarang yang metode Imam Syafi'i aja. Baca Al-Quran itu wajib, baca Al-Fatihah itu wajib, harus bagus bacaan kita. Metode Imam Syafi'i, siapa yang sudah khatam? Alhamdulillah sudah, ya. Nah, itu menjadi introspeksi kita. Kita sudah target loh, gitu. Saya harus amat belajar tajwid kita, gitu, ya. Setidaknya, ya, metode Imam Syafi'i yang tingkatan tajwidnya sudah khatam, ya. Kemudian di bidang apa lagi? Di bidang tauhid minimal usul selasa udah khatam. Kemudian di bidang ini, ya, fikih minimal, ya, buku fikih bab sholat sudah khatam, pernah kita belajar. Jadi belajar itu, ya, tidak hanya yang tema-tema umum atau tabi-tabi akbar. Tabi akbar itu hanya motivasi, gitu, ya. Itu bukan untuk taksir ilmu, bukan. Ya, itu hanya penyemangat, ya. Tabi akbar. Namun yang disayangkan sebagai ikhwah, ya, pas pada akbar yang semangat, ya. Ya, pada belajar tahsin, ya, belajar rutin itu yang sebenarnya yang runut, gitu, ya. Kalau kata orang Yaman, bidang khilaf, ya. Mulai dari kopernya sampai koper yang sebelahnya, tapi selesai, gitu. Ini hadirin yang dibilang Yaman itu, ya, itu nggak semuanya jadi syekh, nggak semuanya jadi pengajar. Namun mereka alami terus masjidnya, semangat dalam berdiri.
ilmu, tetap makan juga mereka, ya kan? Makan juga. Maka orang-orang yang salafi, sunni, al-sunnah, hendaknya sifat ini ya, ala basirah ini, di atas ilmu ini harus kita pertahankan. Dan ilmu tidak akan bisa datang begitu saja, melainkan dengan dipelajari. Sudah belajar saja kita kadang nggak paham juga. Ya jangan ya, iya apalagi nggak belajar. Ya. Sudah belajar ini sudah datang, alhamdulillah nggak paham juga terkadang. Iya, ini bisa bahasa Arab. Ya. Kita tuntaskan itu. Ya, kita sekarang belajar apa bahasa al-muyasar sampai jangan kita keluar kalau seandainya belum tamat, ya ini. Sedang tamat aja belum paham juga terkadang. Kamu jelaskan lagi. Aduh, ya gitu. Apalagi ya cuma separuh gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini yang jadi jadi harus ada target ya. Jadi untuk ini tidak harus jadi ustaz tadi. Jangan antum kan sudah banyak ustaz ya. Saya nggak jadi ustaz enggak. Untuk ilmu ini bukan untuk jadi ustaz enggak, menjadi kewajiban. Gitu. Karena Allah yang perintahkan kita untuk ilmu gitu ya. Iya. Harus jadi ustaz enggak gitu ya. Iya. Atau ingin jadi ulama enggak? Ini untuk ilmu ini untuk apa? Untuk mendapat ridho Allah, untuk mendapatkan surga, untuk menjalankan kewajiban Allah. Kalau ini faridatun ala kulli muslim. Maka yang itu kita semangat ya. Iya. Kita semangat lagi, ada kajian tahsin, kita hadiri ya. Ada kajian fikih tentang ibadah sehari-hari. Ya kita hadiri sehingga kita ya kan beribadah di atas ilmu ala basirah. Kalau seandainya nggak sempat, dia ada minimal lah. Jadi kita nggak katakan itu metode satu-satunya, nggak minimal kita belajar lewat media sosial. Ini nggak belajar di kajiannya datang, ya kan? Nontonnya cuma pilih media, ya kan? Ya jago panjang lagi nggak usah salafi pak ya. Nonton pilih India. Kok nggak dia usah berantai ya, mau tafsir juga, ya kan? Mengajar juga banyak itu, ada banyak sebenarnya. Nah, tapi hadirin yang dimuliakan Allah ya, ternyata banyak juga di antara kita yang seperti itu. Maka kita harus saling mengingatkan ya dalam hal ini, sehingga kita bisa semangat ya. Dan kita berharap diwafatkan oleh Allah dalam ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk rukun iman yang kedua. Rukun iman yang pertama sudah kita bahas ya. Dalam rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah, ada 4 hal wajib dalam beriman kepada Allah. Apa itu yakin? Yang pertama, beriman kepada wujudnya Allah. Maksudnya akan adanya. Iya, masya Allah. Yang kedua beriman kepada rububiyahnya Allah. Ya maksudnya apa ya? Beriman dengan rububiyahnya Allah itu? Beriman dengan segala perbuatan. Iya betul ya, beriman meyakini bahwasanya Allah itu satu-satunya dalam perbuatannya, tidak ada yang bersekutu dengan beliau, ya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, dia rezeki dan seterusnya. Fadl Bang, yang ketiga beriman kepada Allah. Maksudnya beriman kepada Allah karena Allah yang wajib diibadahi. Iya, masya Allah. Fadl Ahli, ya, yang keempat asma wa sifat. Ya maksudnya gimana beriman kepada nama-nama dan sifat Allah itu maksudnya? Menisbatkan, menetapkan nama-nama Allah Iya. dan sifatnya. Iya, bagaimana menetapkan itu? Bagaimana Sesuai dengan Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang ditetapkan oleh Rasul, tanpa apa? tanpa ditakwil. Iya, ditakwil, tanpa ditakwil, kemudian Asli takwil. tanpa ditahrif, ya, ta'til, tanzil gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Ya, sekarang kita masuk kepada rukun iman yang kedua, al-imanu bil malaikati wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikatnya. Ini yang akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya. Baik. Fadal man yurid an yaqra, siapa yang membaca itu? Ya, fadal. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala qawluhu wa malaikatihi
wal malaikatu alamun ghaibiyyun makhluquna abiduna lillahi ta'ala wa laisa lahum min khasaisi ar-rububiyyati wal uluhiyati syai'un. Nah, khalaqahumullahu ta'ala min nurin wa manahahu min wa manahumul intiyada wa manahumul anqiyada at-tama li amrihi wal quwwata ala tanfidhihi. Qala Allah ta'ala wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Al-Anbiya iya 19 ila 20. Baik. Jadi rukun iman yang kedua yang akan beliau bahas adalah yakin kepada malaikat. Yakin kepada malaikat. Jadi yakin kepada malaikat, hadza min usul iman, ini adalah yang merupakan usul dasar keimanan. Sehingga barang siapa yang tidak beriman dengan malaikat, lam yakun musliman, maka dia tidak bisa dikatakan muslim. Artinya apa? Kafir. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman dia dengan malaikat, ditolaknya gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tidak hanya malaikat, segala makhluk gaib yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi yang sahih, ya kan? Baik itu yang mutawatir atau ahad yang sahih, ya, yang sudah disepakati oleh para sahabat, para salaf, ijma'nya para salaf, maka mengingkarinya adalah kekufuran. Contoh, mengingkari akan adanya iblis misalnya, tidak ada iblis. Mengingkari akan adanya jin, tidak ada jin. Mengingkari makhluk gaib yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah adalah kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga tidak boleh juga menetapkan suatu makhluk yang makhluk gaib ya, yang tidak disebutkan oleh Allah. Karena yang tahu perkara gaib itu Allah. Pasti Allah lebih tahu tentang makhluk gaib tersebut. Maka tidak boleh kita menetapkan sesuatu yang gaib kecuali apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Ini kaidahnya. Ya, ini kaidahnya seperti itu. Maka beliau bahas sekarang adalah malaikat. Malaikat itu bahasa Arab ya. Dalam kitab Usul Iman disebutkan bahwasanya malaikat itu bentuk jamak. Ya. Mufradnya apa? Malakun. Disebutkan dalam kitab Usul ya, Usul Iman fi Dhawi Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh Nukhbatul Minal Ulama ya. Fil Mamlakati Saudiyah Al-Arabiyah. Fil Mamlakati Al-Arabiyah Saudiyah ya. Dalam di kerajaan Arab Saudi yang diberi komentar oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh yang merupakan Menteri Awqaf Dakwah dan Irsyad ya Arab Saudi, atau kalau di negara kita Menteri Agama lah. Profesor beliau ya. Dan banyak sekali kitab-kitab beliau ya, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh ya. Beliau termasuk ulama yang sangat masyhur, dan dalam masalah lihya, masalah jenggot, beliau ya, berpendapat sama dengan yang dirojihkan oleh Syekh bin Baz ya, bahwasanya kalau seandainya sudah melampaui kopot ya, tenggaman tangan, itu sunnahnya dipotong. Sehingga kalau aku lihat beliau dipotong ini bukan masalah usuliyah ya, memang dalam masalah itu ada khilaf ya. Makanya beliau itu kalau udah genggamnya sudah melebihi genggaman itu dipotong sama dia. Ada di channelnya dari Syekh ya, Abdul Aziz Al-Syekh. Dia ada dua tuh, ada yang muftinya yang tua enggak, beliau yang agak muda. Ya agak muda gitu. Banyak kitab-kitab beliau di syarahnya Ushul Asar ada, Qawaid Al-Arba ada, bahkan syarah Tahwiyah ada kitab juga. Lengkap beliau gitu ya. Kemudian
syarah dari Risalah Tadmuriyah ya, tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga ada banyak juga syarah-syarah beliau. Kemudian dalam tafsir juga ada ya, dan banyak lagi tulisan beliau ya, ulama termasuk ulama besar ya di Saudi Arabia, termasuk dalam hayat ibadah ulama, ikatan ya, atau perkumpulan ulama besar di Saudi Arabia itu ada memang kumpulan ya. Jadi perkumpulan itu nggak boleh kita katakan bid'ah gitu kan. Ini asal kayak MUI, buat perkumpulan itu hizbi enggak ya? Ini tergantung nanti kalau seandainya di situ ada bid'ahnya boleh jadi gitu ya. Namun kalau hanya sekedar perkumpulan, ternyata ulama-ulama sunnah ada juga gitu. Seperti tadi hay'ah ya kan, ibadah ulama di Arab Saudi. Kemudian juga Darul Iftahnya, Lajnatul Daimah gitu ya. Ini juga perkumpulan gitu ya, perkumpulan mufti ya, di Arab Saudi. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan, maka yang resmi menjawab itu ya kan? Kalau berkaitan dengan ulamanya negara gitu ya. Jadi Lajnatul Daimah itu di lembaga resminya. Walaupun terkadang ya berbeda dengan yang dilakukan oleh negara, namun tugas ulama kan hanya menyampaikan. Contohnya apa itu Bang? Contohnya fatwa memperingati hari negara atau Idul Watan gitu ya, Yaumul Wataniyah gitu ya. Itu kalau di fatwanya Lajnatul Daimah nggak boleh, itu tasyabuh bil kufar gitu ya. Karena memang tidak ada hal yang bisa dia bisa dilakukan oleh di zaman Nabi, bisa Nabi melakukannya. Namun ia kan pemicunya ada, namun Nabi tidak melakukan. Maka ini dikatakan tasyabuh yang menyerupai orang kafir, meskipun negara lain melakukannya juga kan seperti itu. Maka bukan dalil ya kalau seandainya ada negara membolehkan misalkan pakai topeng di daerah itu bukan ulama seperti itu ya. Ulama alhamdulillah ya jauh daripada kefasikan yang seperti itu. Namun itu adalah individu, oknum gitu ya. Orang sekarang kan nggak yang Wahabi melakukan namanya itu pakai topeng yang nggak ada karuan seperti itu, ya kan? Nah, kemudian menghukumi ulama Ahlussunnah itu adalah kezaliman. Nah, di media sosial ya orang membuli salafiyun, ya kan? Ahlussunnah di Arab Saudi dengan kelakuan sufaha minumnya, dengan kelakuan orang bodoh gitu ya, orang kadang liberal juga ya yang nggak paham agama seperti itu. Namun ulama Ahlussunnah berlepas diri dari itu semua. Kalau ditanya jelas itu dilakukan para ulama. Jadi ya kita kembali kepada malaikat. Jadi malaikat pun ya kan jamak ya, mufradnya apa nih? Malakun, itu satu malaikat. Jamaknya malaikatun. Ukhidha minal aluki, diambil dari kata aluk ya. Aluk kalau dalam bahasa Arab ya kan maknanya adalah wahya risalah. Dia adalah risalah. Risalah itu adalah ya sesuatu yang diutus, sesuatu yang dikirim. Terkadang kalau terjemahan dari risalah itu bisa juga berarti surat. Ada surat itu ada di ursal ya, yang dikirim. Jadi risalah itu yang dikirim, yakni dikirim oleh Allah. Jadi malaikat itu utusan Allah yang Allah kirim. Jadi memang secara bahasa malaikat itu artinya yang dikirim. Itu yang dikirim oleh siapa? Oleh Allah. Ya, jadi mana malaikat secara bahasa dia dari kata al-alu, itu maknanya adalah al-risalah. Kemudian siapakah malaikat? Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini, alamul ghaibiyun. Malaikat itu termasuk alam ghaib. Alam ini maknanya umum. Ya, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Utsaimin, ya kan, dalam kitab beliau yang lain, ya kan, dalam menjelaskan makna alhamdulillahirabbil alamin. Alam ini itu jamak dari kata alam, maksudnya alam. Apa arti alam? Iya, betul ya. Kullu man siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Termasuk malaikat, dia ada alam, namun dia bukan alam zahir. Sehingganya ditakyid ya, diikat oleh Imam Ibnu Utsaimin di sini sehingga tidak mutlak sifatnya, dia adalah alam ghaibiyun, sehingga alam di sini mat'ud namanya adalah ghaibiyun. Ghaibiyun sebagai sifat dari alam gaib.
Iya, bukan alam zahir. Yang dimaksud dengan gaib itu apa lagi? Kalian? Gaib itu man ghaba anna. Ya, yang tidak terlihat oleh kita gitu ya. Enggak kelihatan. Sehingga kalau orang yang enggak hadir itu dalam bahasa gaib. Ya, gaib. Ya. Maka ada dhamir istilahnya apa? Dhamir ghaibi, ada dhamir ghaibat ya. Kata ganti orang yang ketiga yang dibicarakan ya. Karena enggak hadir dia ya. Nah, jadi malaikat itu adalah alam gaib ya, yang tidak kelihatan oleh panca indera kita. Namun dia ada. Karena tidak semua yang ada itu nggak ada gitu ya. Seperti orang materialisme ya, marxisme ya. Yang aliran apa itu? Aliran syuyu'iyah ya. Komunis ya. Kalau dalam bahasanya syuyu'iyah, komunis. Kalau kapitalis ya, Syamalia, pakai sini, Samalia, komunis ya. Dan komunis, kapitalis dalam perkara Tuhan sama ya. Dalam konsep teologis mereka sama ya, sama-sama ateis ya. Hindu angkang ya. Apa namanya itu masih berpusat pada itu. Makanya di dalam kitab Aqidatul Tauhidnya Syekh Shalih Al Fauzan yang kita bahas ya, ini ya kan, di antara perkara yang bisa menafikan keimanan adalah al-intima'u ya ilal madahib al-ilhadiyah. Seorang bergabung kepada mazhab-mazhab atau kelompok ilhadiyah, kelompok ateis, dan di antaranya itu ya kan ilhadiyah, kelompok ilhadi gitu ya, kemudian kelompok suyu'i atau suyu'iyah, dan kelompok Samariyah. Ya, ini semuanya kufur itu ya. Nah, ya poin yang kita tadi membahas ini ada yang saya arahkan ke Samariyah ya, karena kapitalis itu diambil dari kata roksumal ya. Kalau roksumal itu kan modal ya, roksumalin ya. Nah, jadi kapitalis itu ya roksumaliyah. Kalau dalam bahasanya ya roksumaliyah istilah. Karena memang mereka ini kalau dalam sistemnya ya kan, kalau dalam sistem sosialnya mereka ini lebih berpihak kepada pemodal. Beda dengan syu'iyah, komunis, karena mereka lebih berpihak kepada komunitas, ya, komunal. Jadi kalau orang sosiologi itu nggak paham ya. Nah itu kajian. Iya. Artinya apa? Kalau orang komunis ini kebenaran itu ya dari ininya ya, sesuai dengan yang dipegang oleh komunitas. Ya. Kalau orang kapitalis, ya mereka itu orang materialis, ya, lebih kepada material, ya, sehingga ya mereka tidak segan-segannya menindas yang kecil, ya. Karena yang kaya semakin kaya, ya, di pemahaman kapitalis itu. Dan dalam masalah teologisnya, dalam masalah ketuhanannya, tauhidnya itu sama. Mereka sama-sama ingkar kepada Allah, ya. Kalau orang materialisme itu kan Tuhan itu materi, nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namun timbul pertanyaan, dan kalau seandainya kita hanya mengambil ya, pemahaman itu bukan dalam masalah agama, maka kita katakan dalam Islam sudah lengkap untuk teori komunis dan teori kapitalis. Ya. Dalam Islam sudah ada teori ekonomi, Islam sudah ada. Sudah lengkap Islam itu, sudah sempurna, ya kan? Ini diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makhlukuna, malaikat itu adalah ciptaan Allah. Mereka makhluk, ya. Mereka ciptaan Allah sama seperti kita. Abiduna lillahi ta'ala, kemudian mereka adalah hamba-hamba Allah. Laisa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyah syai'un. Mereka tidak memiliki sedikit pun dari kekhususan baik dalam masalah rububiyah maupun dalam masalah uluhiyah.
Jadi mereka tidak ada andil dalam menciptakan alam semesta ini. Mereka tidak ada andil ya di dalam mengatur alam semesta. Namun mereka, misalkan ada malaikat yang meniup, ya nafkhafis sur, yang meniup sangkakala, atau ada malakul maut, ya malaikat pencabut nyawa, itu hanya ibadah mereka, karena Allah ciptakan bentuk ibadah mereka seperti ini. Atau malaikat yang menurunkan hujan, ya bukan karena mereka hebat, tidak, karena memang ibadahnya seperti itu. Mereka tidak mampu menciptakan hujan seperti Allah. Mereka hanya bertugas saja karena ibadahnya seperti itu. Jadi malaikat tidak ada sifat uluhiyah maupun sifat uluhiyah, artinya tidak ada hak mereka untuk ibadah sendiri. Ya, sehingga ada orang yang berdoa kepada malaikat, ya Jibril, urzuqni. Ya Jibril, ya abli, ya kan abli waladan salihan. Ya kan, ini syirik besar ya. Karena sudah menyebutkan Allah dengan makhluknya, yakni dengan malaikat. Ya. Makanya dalam Qawaidul Arba'in itu ada itu ya, di antara kesyirikan orang-orang kafir Quraisy dahulu, mereka mengibadahi malaikat. Ya, makanya ini kita wadadilul malaikah, dan dalil mereka ya kan beribadah kepada malaikat itu disebutkan oleh beliau. Kenapa? Karena mereka orang Quraisy itu banyak sekali. Namanya kaum musyrikin ya. Kaum musyrik itu artinya apa? Mereka mempersekutukan Allah dengan sekutu-sekutu yang banyak. Maka ada nama Tuhan mereka apa? Afaraitum Lata wal Uzza, kemudian wa manata salisatan ukhra. Jelas sekali ya, mereka menyembah Lata, Uzza. Ya, kemudian juga mana? Ya, Uzza itu apa? Asal katanya dari Aziz ya. Itu adalah kuburan yang berada di dekat pohon, yang mana pohon itu bisa berbicara, karena memang ada jin kafir yang menunggu pohon itu dibahas ya. Dan begitu kami syarah Qawaidul Arba'in itu saya itu bacanya ya, tinggal murojaah ya. Kemudian Lata itu patung ya, patung orang soleh yang dulu suka yaitu khubza ya, mengadon apa namanya kue tepung ya kan, kemudian diberikan kepada jamaah haji. Ketika meninggal dibuat patung yang minumannya itu yang Lata ya. Nah, dia hadir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita kembali kepada pembahasan malaikat. Jadi malaikat itu nggak ada sedikit pun kekhususan rububiyah dan uluhiyah ya. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan mereka dari cahaya, sehingga malaikat itu bukan iblis, dan iblis bukan malaikat. Nah, ada juga keyakinan yang keliru ya, yang mengatakan apa? Iblis itu dahulunya adalah malaikat orang soleh. Nggak ada itu. Karena mereka berdalilkan dengan firman Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ini jelas sekali. Illa di situ memang mustasna, namun dalam bahasa Arab ada istilah al-mustasna al-munqati'. Artinya dia tidak muttasil, dia terputus. Dia bukan kecualian dari yang dikecualikan sebelumnya. Ya, karena istilah mustasna munqati'. Sehingga nggak masuk dalam kelompok malaikat iblis itu. Jadi ketika Allah mengatakan wa idh qulna lil malaikati, dan hinggalah ketika kami berfirman kepada para malaikat usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, maka malaikat fasajadu, mereka sujud semua ila iblis. Artinya iblis itu bukan bagian dari malaikat. Ya. Jadi malaikat Allah ciptakan dari apa? Cahaya. Kalau iblis dari api. Pengakuan iblis sendiri dan Allah benarkan ya. Ketika iblis sombong dia berdalil, ketika tidak mau melaksanakan perintah Allah, nggak masuk dengan logikanya iblis ya kan, ini nggak masuk akal ya iblis ya. Khalaqtani min nur, engkau telah ciptakan aku dari cahaya ya Allah. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ya. Khalaqtani min nar, engkau telah ciptakan aku dari api ya Allah, kata iblis. Wa khalaqtahu min tin, ya.
Jadi iblis ingin berlogika. Jadi yang makhluk yang pertama kali menolak perintah Allah dengan logikanya siapa? Ya iblis. Ya. Sehingga pengikut-pengikut iblis sekarang ngaku Islam, ya kan? Pemahamannya bukan dia iblis nggak, tapi menyerupai. Sehingga dia bilang masuk akal nggak sih kan? Iya kan? Ya Allah musta'an, ya kan? Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada pendahulunya ya, yang menolak, iblis menolak untuk sujud kepada Adam itu. Iblis merasa nggak masuk akal. Aku ini dari api ya iblis. Padahal api itu menurut akalnya iblis kan gitu ya. Menurut logikanya iblis lebih baik daripada tanah. Jadi nggak masuk akal. Nggak masuk akal sayang kan. Ya. Ya Allah ya. Ketawa lagi persis ya, iblis juga ketawa. Senang orang mengetahui syariat, senang iblis. Ya jangan sampai kita menjadi ya kan pengikut iblis ya. Maka hendaknya yang berkata seperti itu ya cepat-cepat bertobat, hidup ini nggak lama ya kan. Ya walaupun kita dahulu sebejat apapun ya kan, pemabuk ya kan, penyanyi dangdut, ya pintu tobat masih terbuka gitu ya. Yang sampai ya kan tobat dan jalan enggak malah menyebarkan syubhat ya kan dan kesesatan, tentu kasihan ya. Maka karena bentuk kasihan kita ingatkan bersama muslimin ya gitu. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka kami mengimbau ya hendaknya ya beliau kembali introspeksi diri dan kembali kepada Allah. Karena menertawakan hadis itu enggak sepele hukumnya nih. Ini bukannya hadis Abu Daud itu yang ditawakan. Ya bukan hadis riwayat Ad-Darimi ya. Ini hadis Sahih Bukhari, dalam hadis Sahih Bukhari ya kan? Hadis tentang isbal itu Sahih Al-Bukhari, hadis tentang jenggot juga. Ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus mengagungkan sunnahnya Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita harus mengagungkan sunnah Nabi, ajarannya Nabi SAW. Lihatlah bagaimana di zaman Nabi nggak ada banjir ya. Namun lihat, kita baca ya dalam kitab ya Syama'ilul Muhammadiyah itu, Rasul kalau mau memakai sarung atau memakai pakaian itu nisfus salam. Kalau nggak mampu, kata Nabi boleh turunkan setengah betis. Itu pakai Nabi. Nah, masa kita ketawa ini kan? Berani kita bilang di depan Nabi ini nggak masuk akal sayang. Kita dia di depan Nabi. Nah, ini parah. Kata Umar dipenggal di depan. Iya, Umar yang begitu semangat ya dalam membela Nabi kan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang nggak sunnah, disunah-sunahkan sekarang. Yang Nabi nggak pernah suruh, ya kan? Joget-joget ketika zikir, bagus kata orang sekarang. Kebaliknya, yang sunnah jelas dalam Sahih Bukhari ya, suruh angkat pakaian. Ya. Jadi yang dilarang itu pakaian yang menjulur, bukan menutup mata kaki yang dilarang. Kalau pakai kaos kita boleh, itu bukan disebut kaos. Karena dia nggak paham, dia ketutupan mata kaki yang gitu. Bukan itu pak konsep isbal itu, bukan itu pak. Yang konsep isbal dari atas ke bawah. Ma asfala kan gitu. Minat izari, ya kan? Minat ka'baini, yang asfala itu artinya yang menjulur dari atas ke bawah, ya kan? Dari pakaian, dari sarung, ya kan? Dan melampaui ka'bain, dua mata kaki. Fafinna, ya. Maka diancam neraka oleh Nabi. Artinya apa? Bukan menutupi mata kaki yang mereka itu enggak, pakaian yang kita pakai. Ya. Jadi yang membuat masuk neraka itu adalah ketika kita sombong terhadap Rasulullah. Perintah Rasul gitu. Tidak hanya sekedar yang kita mengangkat pakaian, enggak. Sekarang ada orang barat atau orang non-muslim ya, dia enggak isbal ya. Apakah dicintai oleh Allah? Enggak. Kenapa? Karena dia melakukan itu bukan dasar melaksanakan perintah Rasul dalam rangka melaksanakan perintah
rasul, bukan. Jadi, ya kan, yang membuat orang masuk neraka itu adalah karena sombong terhadap wahyu. Karena yang disampaikan oleh Nabi ini wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Wahyu yang Allah wahyukan. Di situ hadirin yang diberikan oleh Allah. Kita masalah itu karena itu Rasul yang memerintahkan. Kemudian kata beliau, wa khalaqahumullah, Allah telah menciptakan mereka, yakni menciptakan para malaikat tersebut, ya, min nurin, dari cahaya. Wa mana'ahumul inqiyada li amri, dan Allah menganugerahkan kepada mereka berupa ketundukan terhadap perintahnya Allah at-tamah, yang sempurna. Artinya ketundukan mereka terhadap perintah Allah itu sempurna. Buka surah ya At-Tahrim ayat yang ke-6. Itu sifat malaikat, ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. La ya'sunallah, mereka tidak bermaksiat, tidak membangkang terhadap Allah, terhadap perintah-perintah Allah. La ya'sunallah ma amarahum, terhadap apa yang Allah perintahkan mereka, enggak pernah membangkang mereka. Wa yaf'aluna, dan mereka selalu mengerjakan ma apa-apa yu'marun, yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian malaikat juga dianugerahkan oleh Allah wal quwwata, kekuatan, ala tanfizihi, untuk melaksanakan, ya, merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Qala Allah taala, Allah taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 120, ya. Wa man 'indahu, dan yang di sisinya. Jadi yang di sisinya ini artinya malaikat. Ayat ini bercerita tentang malaikat, ya. Bagaimana sifatnya mereka? Malaikat itu la yastakbirun. Mereka la yastakbirun, mereka tidak pernah menyombongkan diri. Mereka tidak pernah sombong an ibadatihi, dari beribadah kepadanya, yakni kepada Allah. Iya, bersombong mereka selalu tunduk kepada Allah, tidak pernah congkak, ya. Wala yastahsirun, yastahsirun dalam Al-Quran dikatakan maknanya wala yamalun. Mereka tidak pernah bosan dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita manusia, ya kan, al-iman yazid wa yanqus. Kadang iman yazid bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah. Ya, iman kita, ya, apa namanya itu, tidak, kalau malaikat itu stagnan imannya seperti itu, ya, seperti garis lurus saja. Tapi kalau iman kita seperti grafik, ya, terkadang turun, ya, terus, ya, dengan berupa maksiat. Tentu kita sendiri yang tahu. Sudah malas sholat ke masjid, nah itu cepat-cepat tobat, ya, istighfar banyak. Berarti itu alamat nuqsanul iman. Iman lagi, ya, turun, ya. Namun kita berupaya terus, gitu. Kalau pas kita tuturnya dibiarin aja, ya. Pas malam sholat, ya, nonton film India, apa itu? Ya, boleh jadi artinya mati entar maksudnya. Ya kan? Malas ke masjid, awalnya sholat di rumah aja, yang di rumah pun malas-malas, akhirnya nggak sholat aja maksudnya. Matilah dia habis itu. Subuh, alhamdulillah misalnya. Maka kita berdoa terus kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik, ala dinik. Ini yang dimuliakan Allah. Maka fungsinya kita menghadiri kajian, mendengar kajian, membaca Quran, itu fungsinya. Nah, makanya disuruh oleh Allah itu afala yatadabbaruna Qur'ana liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabbur apa maknanya. Jika tafakkur, ta'akkul, dipahami apa yang kita baca dan kita resapi makna dan kandungannya, sehingga melahirkan motivasi dalam diri kita. Makanya sahabat seperti itu, kenapa sahabat kuat iman ini? Karena mereka dalam persidangan Al-Quran. Kenapa iman kita sekarang berapa kali, ya kan? Karena memang jauh dari Al-Quran itu, ya kan? Makanya Al-Quran itu syifa, kata
Syifa'ul lima fis sudur. Agar obat dalam hati kita. Kenapa ada hidayah Allah? Kenapa ini? Udah linnas, udah lil muttaqin. Namun kita boro-boro membaca Quran, Pak, ya bacanya nggak bisa. Makanya kita belajar tahsin. Di situ lah, ya kan? Makanya seperti yang kita singgung, masa umur kita sekarang udah 35 tahun. Ya kan, jangankan kitab Matan Al-Ghazaliyah yang kita khatamkan atau Atfal ya. Iya kan, ya metode Syafi'i aja pun khatamkan kita. Kenapa kita khatam sudah 30 tahun nih umur ya? Itu waktu yang lama nih. Padahal kalau kita belajar itu setahun aja insya Allah itu yang lama ya. Itu satu hafal, ya syarahnya itu tipis ya. Bisa khatam ya. Ini yang diberikan oleh Allah SWT. Namun kan kita disebut oleh dunia. Seakan-akan kita hidup selamanya di dunia ini. Ya kan? Ya. Terkadang kita termotivasi oleh pepatah Arab, bukan hadis. Ada yang mengatakan hadis itu bohong ya, bukan hadis. Apa itu? Ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan. Luar biasa. Beramal untuk duniamu seakan-akan kau hidup dia selamanya. Iya. Ini parah ya. Sehingga 24 jam itu semua digunakan untuk dunia. Nggak sempat lagi belajar, ya kan? Ya semuanya mikirin pekerjaan aja. Ya. Seolah-olah kita diciptakan dunia ini kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'malu ya. Ini ya. Apa namanya itu untuk beramal atau untuk bekerja saja. Padahal kita diciptakan oleh Allah illa liya'budun, untuk beribadah. Supaya ibadah kita itu berkualitas. Ya, makanya kita beribadah di atas ilmu, dengerin, ya, di atas ilmu. Ya. Karena orang yang bertakwa itu mustahil orang itu bertakwa, kata ulama ya, kecuali orang itu berilmu. Karena ilmu itu wasilah takwa. Wasilah takwa itu ilmu yang bermanfaat. Sehingga ya Rasul mengatakan apa? Lalu Allah dalam sabda hadis sahih Bukhari Muslim ya, Allah inginkan kebaikan pada seseorang, pasti Allah pahamkan dia akan agama. Karena dengan memahami agama ini dia akan bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah. Ya. Kalau begitu kita harus ya meluangkan waktu kita. Jangan di waktu-waktu luang ya. Betul-betul kita luangkan waktu ingin belajar Al-Quran, kita luangkan Pak. Ya. Minimal 2 kali sepekan lah gitu ya. Kalau nggak bisa setiap hari. Ya. Jadi ya kita belajar ini nggak harus jadi ustaz, bukan menjadi ustaz ya. Bukan untuk jadi syekh ya. Kita belajar itu memang apa? Menghilangkan kebodohan, mendapatkan surga Allah, ikhlas ya. Mendapatkan akhirat, kesenangan di akhirat, surga Allah, ridhonya Allah. Kemudian untuk mengangkat kebodohan. Lirafil jahli an nafsihi, untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, wali ghairihi. Dalam kuliah oleh ilmu kan dijelaskan seperti ini adalah menuntut ilmu. Dalam kitabul ilminya Syekh Ibnu Utsaimin juga dijelaskan seperti itu. Niat kita menuntut ilmu untuk apa? Yang pertama ridha Allah. Yang kedua lirafil jahli, untuk mengangkat kebodohan pada diri kita. Dan kemudian kalau kita paham ilmu itu, ya kan kita ajarkan. Yang untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri orang lain, kita menjadi wasilah. Sehingga orang-orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan itu didoakan oleh malaikat tadi. Wa innal malaikata la tadau ajnihatahum, ya kan? Limu'allimin nasi khairan, bagi orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian ya orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Wa hatta al-uti wa namla fi hujriha la yastaghfiruna li muallimin nasi khairan. Disebutkan dalam sebuah hadis ya, di sahih. Ya, dan sampai-sampai ikan yang ada di laut yang kemudian namlah ya semut yang berada di lubangnya ini memohonkan ampunan bagi orang yang mengajarkan manusia kebaikan.
man ghada ila masjidin la yuridu illa an yata'allama khairan, ya, kana lahu ka ajril haji taman hajju. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani hadis riwayat ini. Man ghada ila masjidin, barang siapa saja yang pergi ke masjid, la yuridu, tidak ada yang dia inginkan illa an yata'allama khairan, kecuali untuk ya kan mempelajari kebaikan. Apakah yang lebih baik daripada Al-Quran ilmu agama? Enggak ada, ya kan? Illa yata'allama khairan kana lahu ka'ajril hajj, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berhaji. Taman haji, sempurna pahala ibadah haji. Ini hadis sahih. Ini hadirin yang dilakukan banyak sekali keutamaan menuntut ilmu agama. Memang enggak di dunia kita rasakan. Kalau di dunia ini kalau dibandingkan dengan ahli dunia nggak apa-apa ya. Sekaya ya kan, orang yang berilmu agama nggak ada apa-apanya dengan Elon Musk ya. Orang kafir ya. Iya. Atau dengan Cina yang di sini ya, yang di Indonesia ya kan. Ya kan, kita berbicara orang terkaya di dunia ya. Kaya dunia gitu ya. Namun insya Allah kita dapat di akhirat. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan. Inna Allah la yudhi'u amalakum. Allah tidak akan ya menyia-nyiakan amalan kita. Kalau kita ikhlas, insya Allah kita yakin ya. Kita meyakininya. Sahabat saja yang banyak beramal, mereka masih ini ya, masih harap-harap cemas gitu. Masih takut ya kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Apalagi kita yang tidak ada beramal, ya, sahabat yang menuntut ilmunya luar biasa, ya kan, belajar langsung dengan Rasulullah, menghafal Al-Quran, mereka masih merasa takut kalau ya kan, amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Apalagi kita, ya kan, yang amalnya sedikit, gitu ya. Ya, tentu kita harus berusaha lagi untuk memperbaiki amal kita. Sehingga yang Allah lihat itu adalah yang ayyukum ahsanu amalan, bukan ayyukum aksaru amalan. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah, bukan banyak. Kemudian kata beliau, wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Mereka tidak pernah bosan beribadah. Yusabbihuna al-laila wan nahar, mereka selalu bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah setiap malam dan siang, setiap siang malam lah, ya. La yafuru, tidak putus-putusnya. Wa hum 'adadun katsirun la yahsihim illa Allah taala, dan mereka itu ya kan memiliki jumlah yang banyak, la yahsihim, tidak ada yang bisa menghitungnya illa Allah taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut lagi. Nah, belum baca ya? Belum ya? Lanjut ya. Wahum adadun kathirun la yuhsihim illallah ta'ala. Wa qad thabata fi sahihaini min hadithi Anas radhiyallahu anhu fi qissati Mi'raji anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu al-baitu al-ma'muru fis samai yusalli fihi kulla yawmin sab'una alfi malakin iza kharaju lam ya'udu ilaihi akhira ma alaihim. Kemudian wahum adadun katsir, dan mereka itu ya memiliki jumlah yang sangat banyak. La yuhsihim, tidak ada yang mampu menghitungnya illa Allah taala, kecuali Allah taala saja. Dalilnya pada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih. Wa qad thabata fi sahihain, maka sudah terdapat sebuah hadis dalam sahihain Sahih Bukhari Muslim min hadisi Anas, dari hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi qissatil Mi'raj, ketika menjelaskan kisah Mi'raj, diangkatnya Nabi gitu ya, dari masjid ya kan di Palestina ya,
Aqsa ya, dari Masjid Aqsa ke atas. Allah angkat sejajar ke atasnya. Nah, Allah angkat ke atas ke langit ke langit yang ketujuh. Ya. Rufi'a lahu al-Baitul Ma'mur. Kemudian beliau diangkat ke al-Baitul Ma'mur. Ya. Baitul Ma'mur ini ya kan dalam syarah penjelasan para ulama dia adalah kiblatnya langit. Sebagaimana di dunia kiblatnya di mana Bang? Ka'bah. Jadi di langit itu kiblatnya al-Baitul Ma'mur. Disebutkan juga dalam syarahnya para ulama terhadap hadis ini tepatnya itu sejajar dengan Ka'bah yang di dunia. Ya. Namun dia terletak di langit yang ketujuh. Kemudian yusolli fihi dalam masjid dalam Baitul Ma'mur ini salat di dalamnya kulla yaumin setiap hari 70,000 malakin ya 70.000 malaikat. Ya kan idza kharaju apabila mereka keluar ya kan masuk ya kan yang masuk itu 70.000 yang masuk ke dalamnya dan yang keluar itu yang lain lagi gitu. Yang masuk dan yang keluar itu beda-beda. Makanya jumlahnya nggak ada yang tahu gitu kecuali Allah. Dan Allah tidak ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Rasul menjelaskan berapa jumlah secara ininya nggak ada. Ya. Makanya hanya Allah yang tahu jumlahnya berapa. Yang penting banyak. Jadi jumlahnya itu setiap kali dia masuk itu 70.000 malaikat ke Baitul Ma'mur ini, kemudian keluar lagi ya kan 70.000 itu bukan malaikat yang sama, yang lain lagi. Kalau dia masuk nggak keluar lagi, ya kan seperti itu. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi. Ya. Apabila sudah keluar masuk lagi yang baru ya dia tidak akan kembali lagi ke apa namanya itu ke Baitul Ma'mur itu. Akhiru ma'alaihim yang terakhir ya kan yang terakhir itu nggak keluar lagi gitu kan, dia tetap di situ gitu. Artinya apa? Ini menunjukkan jumlah yang banyak. Jadi masuk 70.000 ya kan, nggak keluar lagi. Itu maksudnya ya, dia nggak keluar lagi gitu. Masuk lagi 70.000 mereka, dia lam ya'udu, dia nggak kembali lagi keluar. Ya, ma'alaihim, ya kan, yang mereka masuk kondisinya masuk itu ya, dia itu nggak keluar lagi dia. Itu maksudnya. Apabila dia keluar, maksudnya berpulang menuju itu ya, Baitul Ma'mur itu dia nggak kembali lagi, ya kan, nggak keluar lagi dari Baitul Ma'mur itu, ya kan, terhadap dia kalau sudah di Baitul Ma'mur itu. Dan setiap hari seperti itu, 70.000 mereka masuk, kemudian yang baru lagi masuk dan jumlahnya sangat banyak. Ya. Baik, lanjut. Wal imanu bil malaikati yatadammanu arba'ata umurin. Ya, dan beriman kepada malaikat ini mengandung 4 hal. Jadi 4 hal ini minimal harus ada baru seorang dikatakan beriman kepada malaikat. Ya kan? Harus ada 4 hal ini sebagaimana juga beriman kepada Allah. Harus ada 4 hal. Ada 4 hal yang harus ada dalam beriman kepada Allah. Kita ulangi lagi ya, Buyung, apa aja itu? Buyung yang 4 hal itu. Baru orang itu dikatakan beriman kepada Allah. Harus ada 4 hal. Karena al-imanu billah yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada Allah juga mencakup minimalnya ya. Minimal harus ada 4 perkara ini. Ya, kemarin kita sudah bahas beriman kepada Allah. Ada 4 perkara wajib yang terkandung dalam beriman kepada Allah. Apa itu? Apa aja itu lagi? Apa? Enggak. Ya, kita masih membahas yang sebelumnya. Pembahasan yang sebelumnya adalah beriman kepada apa? Mungkin yang pertama beriman kepada Allah. Jadi dalam beriman kepada Allah minimal ada 4 hal wajib, baru orang itu dikatakan dia beriman kepada Allah. Apa itu yang pertama itu? Itu yang kedua. Yang pertama beriman kepada wujudnya Allah. Al-iman biwujudillah. Beriman adanya Allah dulu, ya. Allah itu ada.
Kemudian yang kedua al-uyub rububiyah. Ya, bagus. Apa maksud rububiyahnya Allah al-uyub? Iya, dalam perbuatan Allah ya, imani hanya Allah saja satu-satunya ya, betul ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, uluhiyah ya. Ya, apa maksudnya? Iya, betul ya. Kemudian yang keempat, nama-nama dan sifat Allah. Artinya nusbitu ma asbatahu Allah wa ma asbata lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menetapkan nama dan sifat Allah, apa yang Allah tetapkan dan apa yang Rasulnya tetapkan, tanpa kita min ghairi ya ta'tilin, tanpa kita menolaknya, wala tahrifin, tanpa kita menyelewengkan artinya, wala ta'wilin, tanpa kita mentawilnya, wala tamsilin, tanpa kita menyerupakannya dengan nama atau sifat ya makhluk secara hakikat. Jadi dalam malaikat begitu juga, beriman kepada malaikat minimal ada 4 perkara wajib dalam beriman kepada malaikat. Yang pertama, fadhal lagi. Ya. Al-ula al-imanu biwujudihim. Ya, tentu beriman kepada adanya malaikat dulu gitu ya. Al-imanu beriman biwujudi dengan adanya mereka, yakni para malaikat. Kalau ada orang yang beriman kepada malaikat, ya kan, enggak ada malaikat itu, berarti dia sudah mendustakan Al-Quran, ya kan? Nauzubillah, orang yang mendustakan Al-Quran kafara ijma'an illa jahilun, gitu. Kecuali dia orang jahil, itu jahil gitu ya. Yuqamu lahu hujjah awalan, ya, ditegakkan hujjah baginya, ya kan? Apabila dia tetap membangkang, baru bisa kita vonis. Namun secara umum orang yang mengingkari malaikat itu kafir. Ini namanya at-takfirul mutlaq, beda dengan at-takfirul muayyan. Karena kan orang bilang Wahabi itu ya kan, itu takfiri, masa dikit itu kafir, ya kan? Maka kita katakan yang kita jelaskan kafir itu yang pertama orang kafir asli, ya kan? Kemudian perbuatan. Karena kita mengkafirkan perbuatannya ini. Tapi kalau untuk individu maka ini ada syurutnya ya kan? Ada syaratnya. Kemudian ada mawani yang harus hilang pada diri orang itu. Maka ada istilah di kalangan para ulama kita, tawaffu syurut wa intifa'u al-mawani. Lengkap persyaratannya, terpenuhi persyaratannya, kemudian penghalangnya itu hilang. Ya kan? Yang pertama penghalangnya apa? Al-jahl, ya, bodoh. Dia nggak tahu hukumnya misalnya. Kemudian apalagi ada ikrah, dia dipaksa. Kemudian penghalangnya apalagi ada takwil. Dia memiliki takwil, artinya pemahaman. Dalam itu pemahamannya itu salah. Harus kita luruskan, dia ada syubhat. Jadi takwilnya itu syubhatnya itu kita apa namanya hilangkan dahulu dengan menegakkan hujjah. Kan seperti itu. Ada pembahasan yang Syekh ya Ibrahim Al-Haili, ada buku beliau judulnya Bawabit Takfir, bawabit kaidah-kaidah, batasan-batasan kaidah-kaidah ilmiah di dalam mengkafirkan. Jadi nggak sembarangan lagi mengkafirkan secara person itu, nauzubillah ya, itu perkara besar ya. Ya kan nggak sembarangan orang bisa. Ada ulama gitu ya yang memutuskan perkara tersebut. Ya, jadi nggak seperti kita ini ya. Iya. Nah, ini perkara berat ya. Baik, lagi yang kedua, apa ya? At-tani al-imanu biman alimna biman alimna ismahu minhum bismihi ka Jibril wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Iya, yang kedua adalah al-asani, yang kedua al-imanu biman ya, biman. Al-imanu biman alimna ismahu wa minhum bismihi. Beriman dengan dia malaikat yang kita ketahui namanya. Di antaranya nama mereka adalah Jibril. Jadi kita mengimani nama malaikat tersebut, kita tetapkan namanya, kita yakini adanya namanya, nama
secara personalnya malaikat itu, ya kan? Gimana alimna, ya kan? Dari yang kita ketahui, yang kita ilmui berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Artinya kita tidak boleh memberikan nama yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya. Sehingga ada nama malaikat apa tadi yang itu enggak sahih. Israel itu dari kisah Israiliyat, ya, dan secara sama, ya, kisahnya pun tidak otentik, ya, tidak sabit, ya kan, dari Nabi SAW. Maka yang ada itu adalah malakul maut, yang jelas ya dalam Quran disebutkan nama malakul maut tersebut, malaikat maut. Maka Israel, tapi kalau Israfil ada, ya, itu tidak ada, ya. Ya dalilnya begitu. Kalau nggak ada dalilnya, ya, jadi kita menamai malaikat sesuai dengan dalil saja, dalam Quran dan Sunnah dan hadis yang sahih. Jibrilah, seperti malaikat Jibril. Wa man lam na'lam ismahu, dan yang tidak kita ketahui namanya mereka itu, nu'minu bihim, maka kita mengimaninya ijmalan secara umum. Ya, malaikat ada. Kalau kita nggak tahu namanya, jangan buat nama, itu maksudnya. Jangan kita buat nama-nama tersendiri, karena dikhawatirkan nanti kita, ya kan, takawul ya Allah bila ilm, ya, berbicara tentang Allah al-qaul, ya kan, billahi bila ilm, ya. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, itu bahaya. Itu termasuk dosa besar, ya. Dan engkau berbicara tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu, ya. Yang mampu baik, sebenarnya kita terka saja, nggak boleh dalam agama seperti itu. Agama itu ilmiah, harus ada datanya, harus ada referensinya, gitu, ya. Dan referensi kita adalah Al-Quran, gitu, dan hadis Nabi yang sahih, itu referensi kita. Kemudian ijma'nya para salaf, ya. Maka harus ada, kita itu butuh tentang ijma'. Al-Quran sudah ada, istimewa tafsir ada. Ya, sekarang hadis minimal Sahih Bukhari Muslim ada, kita bukunya di rumah. Ya, kalau bisa syarahnya Fathul Bari, ya kan, Sahih Bukhari, kemudian Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim. Ya, motor kita mampu beli, Pak. Masa buku juga mampu beli? Ya, motor kita bagus, NMAX, ya, PCX, banyak motor kita besar, ya. Berapa kreditnya itu? Kreditnya maksudnya kredit yang saat ini harus, ya. Sebulan 20 juta ada, ya, motor yang seperti itu mahal, gitu, ya. Masa kita beli Sahih Muslim nggak bisa, kan gitu? Ya, minimal yang terjemahannya nggak apa-apa, ya, Pak, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab bisa itu bagus, tapi minimal nggak, kalau belum bisa baca Arab, ya kan, kita beli terjemahannya, karena yang menerjemah juga akalnya juga, ya. Namun kita lihat penerbitnya siapa. Namun kalau saya sarankan penerbit yang Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani itu bagus, ya. Dia memang Ustaz Salafiyun, ya kan, yang menerjemahnya juga dipilih betul yang bagus secara bahasa. Jadi terjemahnya kali ini, ya. Iya, artinya mau orang pakar bahasa. Seperti apa? Penerbit Syafi'i, dia, kemudian dalam sunnah juga bagus, kemudian Ibnu Katsir, ya. Kemudian kitab ijma' harus ada juga, nih. Apa diantara kitab ijma' itu? Tapi saya belum ketemu sampai hari ini ada terjemahan. Ada nggak yang sudah antum dapati yang menerjemahkan kitab al-ijma'nya Imam Ibnu Munzir? Ada nggak? Jadi Imam Ibnu Munzir ini beliau menulis kitab al-ijma'. Semua kitabnya tentang ijma'nya sahabat dan ulama empat mazhab. Ada nggak ya? Kemudian kitabnya Imam Ibnu Hazm, ada judulnya Maratibul Ijma'. Ini tertibnya, beliau menyusun dengan tertibnya, dengan sistematik, gitu, ya. Ijma' dalam masalah ini, ijma' sahabat seperti ini. Karena ijma' itu dalil dari sumber hukum yang ketiga setelah hadis. Kemudian yang dipersisikan oleh ulama usul fikih adalah qaulus sahabi, ya.
perkataan sahabat. Lalu perkataan sahabat yang personalnya itu masih diposisikan. Namanya ijma sahabat hujah ya. Itu antum harus beli juga kitab Al-Musannafat ya. Al-Musannaf ya. Keterangan Syekh Imam Ibnu Abi Syaibah. Itu kalau nggak salah pada 15 sampai 20 jilid itu ya. Itu semua beliau mengumpulkan riwayat tentang sahabat-sahabat. Perkataan bab ini, perkataan sahabat seperti Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Ibnu Mas'ud ya. Kemudian Bilal bin Abi Rabah, lengkap ya. Jadi kalau antum baca itu subhanallah. Namun saya belum ketemu juga terjemahannya. Kalau di Arab itu enak, kalau buku Arab itu tinggal download ada apa ya? Di Maktabah Waqfiyah dia lengkap ya dia. Tinggal kita download aja An-Nur ya. Maktabah An-Nur itu lengkap ya. Iya. Nah, ini harus ada itu ya, referensi itu harus ada di rumah kita ya. Kemudian kalau antum ingin berbicara tentang biografinya ulama salaf ya, tinggal antum beli ya, Tahdzibul Kamal gitu ya. Tahdidnya Imam Ibnu Rajab atau kitab yang lebih lengkap lagi Syiar A'lam Nubala ya. Jadi menjelaskan tentang biografi ya. Ya, biografi sahabat tabi'in, tabi'in ya kan, kemudian ulama-ulama mazhab dan untuk Ibnu Mazhab lengkap ya. Dalam buku Qawajib tersebut ya. Jadi kita kembali kepada malaikat. Jadi kita dalam beriman kepada malaikat yang kedua ini, kita beriman kepada malaikat kalau kita ketahui, kita ilmui, namanya ya kita iman. Namun kalau kita nggak seperti Jibril, kalau kita nggak tahu ya, kita cukup mengimani ya ada malaikat secara umum gitu, ijmal. Ya, dalam artian kata kita nggak boleh dengan berkah ya, membuat nama, padahal nggak ada dalilnya kita buat nama untuk malaikat, ini haram. Ya, fadl lagi yang ketiga nah. Al-thalith al-imanu bima alimna min sifatihim kasifati Jibril faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha wa lahu situmi'ati janahin qad saddal ufuqa. Iya. Kemudian yang ketiga al-imanu bima 'alimna min sifatihim. Kita mengimani apa-apa yang kita ilmui dari sifat-sifatnya mereka para malaikat. Ya kan? Kasifati Jibril, seperti sifat Jibril yang disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Faqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mengabarkan tentang Jibril, annahu ra'ahu ala sifatil lati khuliqa 'alaiha. Bahwasanya Rasulullah pernah melihatnya Jibril dalam bentuk asli yang Allah ciptakan di atasnya. Cuma 2 kali. Ini disebutkan dalam riwayat Maratain. Ra'ahu Maratain dalam hadis yang lain. Cuma 2 kali Rasulullah ya, melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Ya kan? Walau situmi'ah janah ya. Kemudian Jibril itu memiliki 600 sayap. Yang mana sayapnya beliau itu qad saddal ufuqa. Sungguh sudah menutupi ufuk ya. Ufuk itu adalah langit, itu semuanya ufuk ya. Jadi langit itu namanya ufuk juga ya. Jadi langit itu tertutupi gitu ya, oleh malaikat oleh sayapnya mereka itu besar kali gitu. Apalagi Allah. Nah, dan malaikat itu secara istilah disebutkan juga dalam kitab Ushul Sunnah ini, wa hum khalqun min makhluqatillah. Malaikat itu adalah ciptaan dari ciptaan Allah, dari makhluk Allah. Lau ajasan, malaikat itu memiliki jasad, tapi kita nggak bisa nengok ya. Nuraniyatun, kemudian jasadnya mereka itu jasad yang diciptakan dari cahaya. Komponennya adalah komponen dari apa? Cahaya. Latifatun, yang lembut. Qadiratun, kemudian dia memiliki kekuatan, ya kan, kemampuan untuk apa? Ada tasyakkuli wa tamassuli, kemampuan untuk bertasyakul, untuk merubah ya jasadnya gitu ya. Dan untuk bisa bertamassul,
Tamatsala itu artinya merubah bentuk lain. Wat tasawwur bisuwaril karimati, kemudian mereka itu bisa merubah bentuknya dengan bentuk yang bagus, yang cakep gitu ya. Ya seperti dalam hadis Jibril ya kan, ketika malaikat ya tasakkal ya, merubah bentuknya menjadi bentuk orang-orang yang memakai pakaian yang serba putih, ya kan? Yang tidak ada la yura alaihi atharus safar, ya kan? Wala ya'fu min ahad, gitu. Tidak kelihatan kalau seandainya dia ini ada tanda bekas perjalanan, kemudian nggak ada yang kenal sahabat dan seperti itu. Jadi malaikat itu bisa dilihat oleh mana-mana manusia selain Nabi bisa, namun bentuk tasyakkul atau tamassul atau tasawwur, bentuk lain. Namun yang bisa melihat malaikat itu dalam bentuk aslinya cuma siapa? Ya Rasulullah. Tapi kalau dalam bentuk wujud lain bisa. Yang lain seperti sahabat yang kisah Jibril itu, ya kan? Malaikat itu yang menyerupai manusia ya kan? Kemudian apa? Mendatangi Nabi Muhammad dan bertanya tentang masalah agama dan disaksikan oleh para sahabat. Sehingga Nabi di akhir hadis itu mengatakan fa'inahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang itu adalah Jibril. Ya kan? Mereka mendatangi kalian atakum, mendatangi kalian untuk apa? Liyu'allimakum, untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Demikian juga dua malaikat yang datang dalam bentuk manusia ke Nabi Ibrahim, yang mana malaikat itu mengkabarkan bahwasanya istrinya Nabi Ibrahim yang Isra akan melahirkan, ya kan? Maka mereka kaget gitu ya. Kok bisa kan sudah Tuhan sudah syaibah ya? Iya, maka nggak ada yang mustahil setelah Allah mau. Tinggal kita berdoa kepada Allah, ya kan? Allah mampu dia memberikan ya apa yang Allah kehendaki. Maka anak ayah pun kalau Allah mau, ya kan? Seperti Nabi Isa ya, Allah ciptakan. Ya, jadi artinya nggak boleh berputus asa dengan Allah. Kemudian juga dua malaikat ini ditawarkan oleh Nabi Ibrahim kambing, ya kan? Pas datang langsung disembelih kambing, ya. Kan tapi malaikat itu memang dia nggak seperti kita, nggak memakan makanan zahir, ya kan? Karena mereka mau baik, ya. Hanya kagetlah Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim nggak tahu perkara gaib. Kalau Nabi Ibrahim tahu perkara gaib, pasti sudah tahu ditebak ya. Ini malaikat yang datang, tapi beliau juga manusia dia biasa. Kemudian dikabarkanlah, maksudnya dua malaikat ini akan menghancurkan siapa nih? Kaum Nabi Lot. Ya. Ini ada yang diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi kita kembali kepada definisi malaikat, walahum quwwazimatun, yang mereka memiliki kekuatan yang besar, wa qudratun kabiratun, kemampuan yang kuat, alat tanakul ya, untuk berpindah-pindah. Wa hum khalqun katsirun, kemudian mereka adalah makhluk yang sangat banyak jumlahnya, la ya'lamu adadahu illallah, enggak ada yang tahu tentang jumlah mereka kepada Allah. Wa qad ikhtarahumullah, Allah sudah telah memilih mereka wastafahum liibadatihi, untuk beribadah kepada mereka. Istafa dengan ikhtar itu sama, memilih ya. Wal qiyam bi amri, dan Allah juga telah memilih mereka untuk selalu melaksanakan perintahnya. Fala yasunallaha, mereka tidak pernah bermaksiat durhaka kepada Allah. Ma'amahum, terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu ya kan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan mereka memiliki ya, ini mereka Jibril ya, mereka Jibril itu sifatnya ya memiliki 700 ya, 700 sayap, yang mana sayapnya ketika dibentang oleh malaikat Jibril, maka menutupi ufuk ya, menutupi apa? Langit itu, nggak kelihatan langit lagi ya. Ya, oleh apa? Oleh sayapnya malaikat. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari ya. Yang kita bilang yang masuk akal sih kan. Ya. Harus kita yakini kan seperti itu. Ini ada yang dimana. Jadi kalau seandainya agama ini selalu kita bentukkan, ya kan, kita inikan dengan akal kita yang dangkal ya maka nggak masuk akal kedangkalan kita ya. Sebenarnya ya kalau orang-orang yang
memiliki akal yang sehat, ini tidak akan pernah bertolak belakang, la yatanaqab, ya, tidak akan pernah berseberangan dengan ya sahih wahyu, ya, dari wahyu yang sahih dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Maka akal yang benar, akal yang sehat tidak akan selamanya bertentangan dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dengan waktu ya sudah jam 5 lewat. Ya, kita cukupkan dahulu pengajian kita ya sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kalau masih ada umur yang panjang, insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.